Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk boleh beribadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk senantiasa boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Yesus bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Percaya akan sabda ini? Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Ibu-ibu sekalian diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru nomor 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa terkasih kami di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan di sore hari yang indah ini, atas kasih karunia Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan, ketika kami melaksanakan tugas aktivitas kami, Engkau tetap ada beserta dengan kami, memberikan kami kemampuan untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Dan jika sebentar kami Tuhan mau beribadah kepadamu, biarlah layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun kami pada saat ini harus beribadah di rumah kami masing-masing, baik itu secara pribadi maupun berkelompok. Biarlah boleh kehadiran Tuhan boleh hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, jika firman-Mu nanti boleh kami dengar. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengar, boleh senantiasa termeterai sempurna di dalam hati kami, dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami ini orang-orang berdosa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ampuni dan kasihanilah kami Tuhan.
layakkan kami di hadapan-Mu pada saat sore hari ini di tengah-tengah ibadah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kembali kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah secara virtual yang kita lakukan, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan bagi kita. Pada sore hari ini firman Tuhan yang diperhadapkan terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita buka bersama 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Nanti kita membacanya secara bersama-sama. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang kami rasakan di dalam keseharian kami melewati kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kembali kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah virtual seksi pelayanan perempuan yang kami lakukan bersama di rumah kami masing-masing. Berkenanlah Tuhan menyertai memberkati persekutuan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang semakin diagungkan. Kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, menapaki hari hidup kami di dalam jalan yang benar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita baca bersama 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian dengan judul, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah, Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang hadir saat ini atau ibu-ibu yang ada di rumah saat ini, pastilah sudah menjadi orang tua. Rata-rata sudah menjadi orang tua. Bahkan ada yang sudah menjadi nenek ataupun kakek. Dan sebagai orang tua, tentu kita sangat protektif terhadap anak-anak kita. Kita sangat menjaga mereka. Berulang-ulang kita mengajarkan mereka yang baik. Dan saya percaya cara apapun akan kita lakukan agar anak-anak kita merasa aman dan nyaman. Sebagai orang tua, secara fisik misalnya, kita menjaga mereka. Kita memberikan yang terbaik, makanan, minuman yang baik kepada mereka. Supaya tubuh mereka tetap sehat, tetap kuat. Secara rohani, kita mengajarkan mereka yang baik dan pasti bukan yang sebaliknya. Kita pasti mengajarkan firman Tuhan, jangan berbohong, misalnya, contohnya. Karena tidak ada orang tua yang mengajarkan kita untuk berbohong saja, nak. Tidak. Kita juga pasti akan mewariskan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Dan juga secara khusus pasti kita sebagai orang tua tidak pernah lupa untuk mendoakan mereka. Agar salah satunya agar mereka kuat menghadapi hari hidup mereka. Agar mereka menjadi anak yang pasti akan semakin baik dan semakin diberkati. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sebagaimana yang kita baca pada sore hari ini. Ada dua perikop di sana. Yang pertama, perikop dipilih untuk diselamatkan. Dan yang kedua, perikopnya berdoa dan bekerja. Rasul Paulus ini dalam nas yang kita baca hari ini meminta jemaat di Tesalonika untuk mengucapkan syukur atas keselamatan dan terlebih atas kemuliaan yang mereka terima di dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus ini juga bersyukur
karena jemaat di Tesalonika ini ya. Dan juga meminta mereka untuk mengucapkan syukur atas berkat yang mereka terima. Sebab kenapa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal lain yang lebih berharga ketimbang ketika kita mengingat bagaimana sebenarnya keadaan kita. Secara logika kita ini sangat berdosa dan sangat sulit untuk pulih kembali. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Kita ini berdosa dan kita secara logika tidak akan mampu memulihkan keadaan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Allah sebab Dia menyelamatkan bukan dengan logika atau akal manusia, bukan dengan daya upaya kita manusia, bukan dengan amal perbuatan baik kita manusia, tetapi semata-mata keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat 8. Dan itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini sangat mengharapkan jemaat di Tesalonika ini untuk sungguh-sungguh menyadari hal itu dan menjalani kehidupan mereka berakar dan beriman kepada Yesus. Dengan apa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat yang ke-15 dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baik pengajaran-pengajaran yang disampaikan ataupun melewati surat-surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Jadi Paulus ini memberikan nasihat agar jemaat di Tesalonika ini beriman melalui hidup yang berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka terima, baik secara lisan maupun melalui tulisan. Dan ini yang saya katakan tadi, kenapa sebagai orang tua kita sangat protektif terhadap anak-anak kita. Kita pasti mengajarkan mereka segala yang baik. Itu kenapa? Karena kita menyayangi mereka. Karena mereka adalah darah daging kita, buah hati kita. Dan kita mau mereka hidup di dalam jalan yang benar. Dan itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Melalui Rasul Paulus disampaikan supaya jemaat Tesalonika ini tetap hidup di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, dan tetap di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan itu salah satu cara yang baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus, menegur dan menguatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap berpegang teguh. Sebagaimana kita yang khawatir terhadap anak-anak kita ya, misalnya anak-anak kita ini jauh dari kita pasti akan merasa sangat khawatir. Bagaimana keadaannya di sana, apa yang ia makan, bagaimana ia mengerjakan tugas-tugasnya, dan semua pasti akan menjadi pikiran kita. Dan salah satu cara kita supaya kita bisa tenang itu adalah kita mendoakan. Kita mengingat mereka di dalam doa kita. Sebagai salah satu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mengingatkan mereka, jemaat Tesalonika, untuk tetap berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, meskipun saat itu jemaat itu mengalami tantangan, mengalami pergumulan, menghadapi saat-saat sulit karena pengajar-pengajar sesat. Tetapi mereka tetap dikuatkan melewati surat-surat yang disampaikan, bahkan
pengajaran yang diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari perikop yang kedua, berdoa dan bekerja. Kalau peribahasa Latin ini kita sering dengarkan, berdoa dan bekerja itu adalah ora et labora. Mengingatkan, berdoa dan bekerja. Jadi dalam nas firman Tuhan ini, Rasul Paulus tidak sungkan untuk meminta jemaat di Tesalonika ini untuk mendoakan ia. Kenapa, ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Karena walaupun ia adalah seorang rasul, ia yang pasti dekat dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu menggumuli firman Tuhan. Tetapi secara pribadi, ia tidak gengsi. Ia tidak merasa malu untuk meminta dukungan doa dari semua orang yang percaya, dari jemaatnya. Paulus meyakini bahwa pelayanannya tidak akan mengalami kemajuan bila tanpa doa, tanpa dukungan doa dari jemaat yang ia layani. Dan itu adalah salah satu yang membuktikan bahwa meminta doa dari orang lain adalah salah satu bentuk kerendahan hati kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lemah, yang memiliki keterbatasan, dan meminta doa dari orang lain membuktikan bahwa kita memerlukan orang lain. Dan kerendahan hati inilah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika ia minta didoakan. Ia minta supaya jemaat itu mendoakan mereka dalam pemberitaan Injil. Dan ini juga adalah bukti bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain sebagai satu komunitas di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini pun mengingatkan kita, mintalah orang lain juga untuk mendoakan kita, mendoakan pergumulan kita, memberkati kita melewati doa-doa mereka. Dan secara khusus pula, doakan kami juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dukung kami di dalam doa agar kami pun tetap diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani di tempat ini. Sebagaimana Paulus meminta, demikian pun dalam kerendahan hati, kami meminta juga kepada kita semua. Tuhan memberkati melewati firman-Nya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan pada sore hari ini kami bersama kembali melaksanakan ibadah secara virtual. Terima kasih Bapa, dan biarlah kesempatan saat ini menjadi salah satu kesempatan yang kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bersekutu bersama dengan ibu-ibu yang lain. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tetap satu dalam iman percaya kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kerendahan hati kami pada sore hari ini, kami mohon berkat Tuhan bagi kami, ibu-ibu yang ada di tempat ini, anggota SPIPER Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan sertailah kehidupan kami. Berkati kami apapun pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, baik swasta, honorer, bahkan aparatur sipil negara, ibu rumah tangga, apapun pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan sertai berkatilah kami mampu melakukan segala pekerjaan kami dalam ketulusan hati, bekerja dengan kerendahan hati, bahkan memohon pertolongan daripada Tuhan senantiasa. Sebab tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan segala sesuatu. Diberkatilah keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi,
yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Tuhan berkati jangkau kehidupan mereka, pelihara mereka senantiasa dalam cinta kasih-Mu, agar kami senantiasa merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan keluarga kami. Dan saat ini terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kami memohon pertolongan Tuhan Allah yang Maha Kuasa senantiasa membentengi kehidupan kami, terlebih tubuh fisik kami, agar selalu kuat sehat. Kau berkatilah kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini, bahkan orang-orang yang kami kasihi, yang jauh dari kami. Tuhan sertai juga mereka, agar kesehatan dan kekuatan itu Tuhan nyatakan senantiasa bagi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami setiap saat. Berkati juga kepengurusan seksi pelayanan perempuan di tempat ini. Bapa sertai berkati, agar kepengurusan seksi pelayanan perempuan ini senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pelayanan di dalam nama Tuhan, secara khusus bagi kaum perempuan, dan secara umum bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Kami doakan bersama saat ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pandemi COVID-19 yang terjadi sangat berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan, bahkan perekonomian negara ini. Tuhan Allah, ke dalam tangan-Mu lah kami mohon, ampunilah segala dosa kesalahan kami, dan mohon ya Allah, Engkau kiranya memberkati kami, bahkan juga meluputkan kami dari wabah virus corona saat ini, agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan melakukan segala sesuatu karena pertolongan Tuhan yang nyata. Berkati tenaga medis, Tuhan pakai mereka dengan kekuatan dan kesabaran yang ekstra, agar mereka pun tetap menjaga diri mereka dan merawat pasien COVID-19 ini. Mereka tetap dipakai oleh Tuhan sebagai berkat bagi sesama, terlebih merawat pasien COVID-19 ini. Kami serahkan kehidupan kami Bapa, jemaat-Mu di tempat ini, bahkan perjalanan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsinani Sinta STH. Biarlah firman yang boleh kita dengar memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur, berterima kasih, karena Engkau begitu baik senantiasa dalam kehidupan kami. Bahkan berkat Tuhan terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami melalui tugas pekerjaan, usaha kami, apapun itu Tuhan yang boleh kami kerjakan. Tuhan buat semuanya berhasil. Atas berkat pertolongan Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan membawa setiap persembahan kami kepada Tuhan. Seberapapun yang boleh kami bawa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang boleh kami bawa. Dan kami juga rindu Tuhan, agar hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, dan persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 196, bait 1 dan 2, Ku beroleh berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Ibu-ibu sekalian diundang untuk berdiri. Kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.